Bis- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Masya Allah, al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla, kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan, ugi kesehatan, sehingga saged ngelampai amal ibadah arupi salat maghrib berjamaah dipun lajengaken hadir wonten ing majelis taklim. Mugi-mugi sedaya amal kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani
dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Malam ini kita akan belajar 4 poin penting agar amal itu tidak sia-sia di dunia, tapi bernilai kekal di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ada 4 poin penting nantinya. Setelah saya menjelaskan 4 poin ini, untuk 3 penanya dapat hadiah istimewa. Yang pertama, tembak air untuk membangunkan istri atau anak atau menantu. Jadi di sini banyu, atau kalau jenengan punya kos-kosan, nah itu kudu ditangeni niku. Jadi jenengan nek duwe kos-kosan jangan hanya nerimo duwite tok. Nggih, bocah kos-kosan niku nek gak ono sing tangi, oh rumangsane. Bapak kos, ibu kos iku ditakoki Gusti Allah sesuk niku. Nerimo duit tok sobo gak ditangeni. Ngoten. Ane hati-hati sing duwe kos-kosan niku, nggih. Segera nanti tanya ini diseni banyu, nggih. Anak kos ditembaki kabeh. Cet. Berikutnya ada sajadah. Sajadah istimewa. Dan yang ketiga napa tasbih orisinil asli niki, mboten imitasi. Jadi silahkan milih 3 hadiah ini. Materi kita agar amal bernilai kekal. Yang pertama, amal itu harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, ya sia-sia nantinya. Contoh, subuh semuanya 2 rakaat. Ya, dia menyatakan kulo ikhlas du Gusti 5 rakaat. Tidak boleh, tidak boleh. Itu bertentangan. Okay. Sebuah amal kelihatannya baik, namun menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya, tentu akan sia-sia. Sebaliknya, sholat misalnya dilakukan sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita, maka insya Allah sholat yang kita lakukan di dunia itu akan menyertai kita di kuburan. Makanya sholat niku nur, sholat niku cahaya, kuburan niku peteng napa padang. Dalam kuburan niku peteng napa padang. Dalam peteng nggih kanggone liyane wong mukmin. Tapi bagi seorang mukmin niku jembar kuburane ugi padang. Niku kanggone wong mukmin. Kenapa? Mergo nalikane nang donya ahli sedekah. Senengane jembarno wong sing rupek. Niku sing dadekno kuburane iku jembar. Tapi nang donya ku medhit, iku dicepit ambek bumi niku. Jadi 2 kali 1 meter iku masih kurang kecil. Dintekno kabeh awake niku. Mergo napa? Nalikane urip nang donya iku medhit, melirit. Nggih. Niku bakhil. Tapi nek loman, ada orang kesulitan, itu diberi kemudahan, maka itu insya Allah sing dadekno jembar kuburan. Lah salat niku termasuk sing dadekno padang kuburan. Mergo napa? As-sholatu nurun. Salat niku cahaya. Iso madangi kuburane, terutama nanti di akhirat saat menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ngoten pentingnya meneladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal salat ini sesuai dengan sabda beliau, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu kama raaitumuni usolli. Jadi poin yang pertama,
supaya amal itu tidak sia-sia, bernilai kekal di sisi Allah Ta'ala, mari sebuah amal itu kita lakukan sesuai dengan petunjuknya Allah, sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Nah, petunjuknya Allah itu di mana? Teng Quran. Petunjuknya Rasulullah itu di mana? Di hadis. Baik yang qauli, yang fi'li, maupun yang takriri. Qauli niku dawuh, fi'li niku perbuatan, takriri itu diam atau ketetapan Nabi ketika sahabat melakukan sesuatu. Lah kemudian dalil Quran dan hadis ini kemudian dianalisa oleh para ulama. Lahirlah karya-karya kitab-kitab para ulama menika. Kemudian sampai yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai hari ini. Jadi ngoten. Ya, memang kalau tidak ada ijtihad para ulama, kesulitan kita. Kenapa? Karena masa kita dengan Rasul niku jauh. Jadi satu contoh nggih, bagaimana rumusan napa niki salat, ada rukun, ada sunnah, ya, ada yang sunnah hay'ah, itu tidak dijelaskan di Quran maupun di hadis. Jadi rukun salat ada 19. Niku hasil istihad para ulama. Jadi mana yang rukun, mana yang sunnah, itu istihad ulama. Makanya kita ndak bisa kemudian hanya mengandalkan wis maca Quran kemudian menyimpulkan kemawon, betul sakit di situ. Makanya yang dimaksud di sini sesuai petunjuknya Allah dan Rasulnya, termasuk apa? Istihad para ulama dalam memahami kalamnya Allah, kalamnya Rasulullah, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi satu contoh tadi, sehingga rukun wudhu ada 6. Kemudian rukun salat ada 19. Ya. Napa rukun salat niku? Rukun salat itu ada yang qalbi, ada yang qauli, ada yang fi'li. Yang qalbi sing babakan ati, rukun salat niku napa? Niat. Yang fi'li itu ada 5. 1, baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niku rukun. Nek gak niku gak sah salate. Yang kedua, maca Fatihah. Oke. Maca doa iftitah, baca surat setelah Fatihah, niku mboten rukun. Termasuk maca nalikane ruku subhana rabbil azim, niku mboten rukun. Sing rukun namung 5. Jadi Allahu Akbar takbir, yang kedua napa? Al-Fatihah, yang ketiga niki syahadat, jadi tahiyat niku lho. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat sholawat. Minim Allahumma sholli ala Muhammad. Sing apik dilengkapi. Jadi sholawat Ibrahimiyah niku. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim misalnya. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah salam ke kanan. Jadi niku rukun sing bangsa qauli. Liyane niku rukun sing bangsa fi'li. Napa ngadeg, ruku, tumaknina dalam ruku, iktidal, tumaknina dalam iktidal, sujud, tumaknina dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumaknina dalam apa itu? Duduk itu tadi, sujud lagi yang kedua, tumaknina di dalamnya. Niku rukun sing bangsa fi'li. Jadi ngoten niku hasil istihad para ulama di dalam memahami Quran dan hadis. Makanya sungguh-sungguh kita pelajari supaya apa? Amal kita itu tidak haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan. Tapi tetap nanti kita berusaha semaksimal mungkin kita ngelmoni. Makanya rumusan para ulama itu gini, amal itu supaya bisa diterima itu 1, pelakunya mukmin. 2, dasare ilmu. Jadi ittiba dumateng Kanjeng Nabi. Yang ketiga, dilakukan dengan penuh ketulusan. Itu di situ. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Supaya amal itu bernilai kekal, yang kedua adalah
selamat dari al-mannu wal adza. Al-mannu niku ngundat-ngundat. Wal adza, dan menyakiti. Jadi menyakiti orang. Nah, niku Masya Allah entek kok. Satu contoh kaitannya dengan sedekah. Ini disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan ngundat-ngundat. Masjid itu lo nek duduk aku ketua takmir gak dadi. Gak dadi, hati-hati ngoten niku. Dadi takmir yamun kami yamin kono gunane nek hanya membanggakan itu. Masjid iku nek gak aku sing nyumbang lo. Elek. Gak dadi, gak wis gak rupo. Hati-hati kata niku. Ya meskipun memang betul, tapi tidak boleh kita seperti itu. Jadi itu bisa membatalkan pahala sedekah kita. Jadi amale wis abot, ngetokno duit wakeh, tapi hanya kalimat sret ngoten mawon entek kabeh. Lho niku lho. Mangane sing kudu waspada ngene. Berikutnya apa? Menyakiti perasaan penerima. Jadi kita sedekah sing kita keiku kita lokne. Dinyek gak karu-karuan. Masya Allah. Niku. Ajaran Islam itu tidak boleh menyakiti siapapun. Nek cara hadis itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu ditandai ya, apa? Umat Islam yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi ngoten niku. Makanya dijogo saestu. Jangan hanya karena beda pilihan wali kota, beda pilihan gubernur, terus tidak bisa menjaga lisannya. Hati-hati, wong podo Islami loh. Calonnya podo Islami kabeh. Itu begitu. Gak usah ngotot, gak usah ngoyo. Dukung boleh, tapi berlebihan jangan. Jadi silahkan kampanye yang cerdas, adu argumen, sampaikan visi dan misi. Kois wapik visi misinya kita dukung, kok tiba kalah. Alhamdulillah, berarti takdire dorong wayai memimpin. Itu yang dipahami betul oleh panjenenganipun Pak Prabowo Subianto. Mulai 2009 kalah, 2014 kalah, 2019 kalah, menang wingi 2024. Jadi begitu, nunggu sekian lama, wapik niku. Ngoten lho. Karena yakin nek dorong wayahe yo gak bakal dadi. Tidak, jangan lupa yang menjadikan orang itu menang bukan tim ses. Bukan kepandaian dia, tidak. Tapi krono Gusti Allah nekdirno teng pundi teng Quran tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Jadi engkau ya Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Jadi ngoten niku, makanya jangan berlebihan. Bukan karena kita pinter, bukan karena dana kampanye begitu besar, bukan karena tim sesnya hebat, yo mergo ditakdirno Gusti Allah. Hati-hati sehingga tidak muncul gumedenya niku wau. Ayo ditoto lisane, jangan saling menghina antar pendukung, antar calon. SKB niku hanya kompetisi secara sehat saja. Untuk memberikan yang terbaik untuk Surabaya, Jawa Timur, untuk Indonesia. Lah, nek ono wong beramal, terus paling ngono disebut-sebut, diundat-undat, itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Jelas berdasar ayat di atas bahwa di antara penyebab amal yang kita lakukan kepada orang lain itu sirna di dunia, tidak bisa menyertai kita di akhirat adalah al-mannu, sering menyebut-nyebutna, dan al-adha, menyakiti penerimanya. Pun niku nomor kali. Nomor telu niki sing angel ya niki. Supaya amal itu tidak sampai sirna tapi menyertai kita saat menghadap Allah Ta'ala, kudu selamat songko ujub, kibir, ria, sum'ah. Jadi nek ujub itu membanggakan dirinya. Niku kron sing ro iku namung atine tok. Jadi dhek napa niku meneng dhewe ambek kerentek. Iya. Tak pikir-pikir wong sing paling hebat nduk kampung iki aku dhewe banjine. Lho itu namanya ujub niku ujub. Nek kibir itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Orang lain bisa mengetahui. Tapi nek ujub iku namung atine piyambak kalian Gusti Allah. Niku lho bahayane ujub niku. Iku podo Gusti Allah mboten seneng. Karena apa? Sombong itu adalah selendangnya Allah dalam tanda kutip. Jadi Allah itu paling tidak seneng ketika ada orang itu ujub sombong. Diwalik, jret, ngoten mawon wis berubah. Jadi kuat jadi lemah. Jadi yang kemarin menjabat kemudian tidak. Niku nek Gusti Allah ngersani. Makanya yang namanya ujub, kiber harus dihindari. Baik, sungguh seorang hamba bisa melakukan amal solih itu bukan karena kehebatannya, namun karunia Allah Ta'ala sehingga ia bisa melakukan ragam kebaikan. Maka tidak layak ia sombongkan amalnya, terlebih muncul ria, pamer, dan sum'ah ingin populer. Karena itu semua bisa melebur pahala amalnya sehingga menjadi sia-sia. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karya beliau Nasaihul Ibad mengatakan, orang yang merasa dirinya kurang sempurna dalam beramal kebaikan itu terpuji, dan pengakuan atas kelemahan seseorang menunjukkan diterimanya amalnya. Hal ini dikarenakan menunjukkan tidak adanya ujub, al-kibir dalam dirinya. Jadi bareng nglakoni apik rumangsa iki mau amalku diterima apa gak ya. Itu begitu. Jadi tidak merasa sombong. Kemudian dia merasa dia itu lemah. Ngoten. Aku iso nglakoni amal iku mau mergo ditolong kali Gusti Allah. Itu tanda amalnya diterima. Bahaya sombong juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Melalui firman-Nya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Nabi juga memberikan warning. Sabda beliau, maukah kalian aku tunjukkan penduduk neraka, yaitu setiap orang yang keras, cenderung kasar, tidak sabaran, merasa besar alias sombong. Itu calon penghuni neraka. Modele kasar, gak sabaran, terus gumede. Naudzubillah min dzalik. Jadi gak cocok itu jadi penghuni surga. Jadi nduk surga niku mboten enten. Wong nduk atine gumedhe mboten enten. Nduk atine iri niku mboten enten. Sing iso mlebu surga niku wong becik-becik sedaya.
Makanya kok gak cek durung apik, ya kudu diumbah dhisik. Ten pundi? Teng neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, supaya amal kita ini tidak sia-sia, bisa kita bawa sampai menghadap Allah Ta'ala, ayo biasakan membaca doa yang dibaca Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana? Di surah Al-Baqarah ayat 127. Itu dibaca Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selepas merenovasi Ka'bah. Nek cara Qur'ane ngeten. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan fondasi Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami, innaka sesungguhnya engkau, engkau as-sami', zat yang maha mendengar, al-alim, zat yang maha mengetahui. Ayo ikuti saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Pun boten mawon, mugi-mugi barokah. Silakan 3 penanya dan pilihlah hadiahnya. Silakan. Salam. Pemilik kos non muslim. Nggih, milih hadiah apa? Oh, nggih. Untuk membangunkan anak kos, ya. Seni banyu, pistol air. Nggih. Silakan. Masih ada sajadah dan tasbih. Pistolnya sudah laku. Ayo, udah ada. Nggih, salam. Milih hadiah apa? Sajadah. Nggih, monggo. Tinggal 1 tasbih. Silakan. Kok ngene. Ayo. Tasbih. Nggih.
Silakan. Nggih. Sampun nggih, hadiahnya habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada ikutannya. Jadi ngeten lho. Kados dawuh Kanjeng Nabi. Iyyakum wal hasad. Jauhilah hasad. Kenapa? Fa innahu ya'kulul hasanat. Hasad itu bisa memakan semua amal baik. Kama ya'kulun nar al-hatab. Seperti api yang memakan kayu bakar. Itu penjelasan ulama ngeten. Apa sih hasud kok iso bisa menghapus semua amal? Karena ada ikutannya. Orang yang hasud itu maka hatinya luka dan dia ingin nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu lepas. Maka ketika sudah ada penyakit hasud, berbagai macam cara itu dihalalkan. Memfitnah, merampok, bahkan membunuh orang yang dihasuti itu. Biasanya nabuk nyilih tangan. Loh itu loh. Itu yang kenapa bisa menghancurkan amal. Lah gumede kasar ngingoten. Dia tidak sadar. Tapi dengan ucapannya yang kasar. Banyak orang yang tersakiti dengan ucapannya itu. Makanya Kanjeng Nabi niku suatu ketika itu dawuh dumateng para sahabat. Sahabatku atadruna man al-muflis. Kalian tahu tidak orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu indana man la dirhamalah wala malalah. Nabi, yang kami ketahui orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya usaha. Apa jawaban Nabi? Orang begitu, tidak begitu. Muflis itu hakikatnya orang yang menghadap Allah besok dengan membawa pahala sholat, zakat, poso, haji, tapi gak iso nyekel omongane. Senengane ngelokno wong, senengane menyakiti orang lain. Kalau sekarang dengan niki tulisannya di media sosial. Akhirnya nopo? Keapiane iku diambil, diberikan kepada orang yang disakiti. Lah nek zaman biyen menyakiti itu hanya 1-2 orang. Nek sakniki dengan medsos niku bisa jutaan orang kok yang disakiti niku. Entek amale. Entek amale. Itu di situ. Jadi ada efeknya yang berakibat habisnya niku wau. Maka nanti memang endingnya asalkan isih punya iman, maka bagi seorang mukmin itu surga itu menjadi rumahnya, neraka menjadi penjara baginya. Ngerti ya? Yang kedua, amal diniatkan dunia, melunasi utang. Memang ada hadisnya kok. Ada hadisnya. Jadi ada sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Kira-kira jam 10 ngoten. Awan. Subuh yoga, zuhur ya durung manjing jam 10. Tibae tengah masjid. Nggih. Ditakoki kanjeng Nabi, "Ono apa?" "Utang kula kathah." Jadi begitu. Akhirnya ngeten, wis ngene, tak kei amalan ya. Nek mbok lakoni iki, amalmu, utangmu niku dilunasi kali Gusti Allah. Niku itu riwayate. Nggih. Akhirnya betul. Nggih tetep kerja, mboten kok wiritan tok. Tetep usaha mbek wiritan niku mau. Akhirnya dilunasi oleh Gusti Allah. Ya, dilunasi, diwaca pagi dan sore. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Niki satu. Yang kedua, nyuwun donga, nyuwun duit akeh, nyuwun dawa umur, nyuwun dadi pejabat iku oleh. Nabi Yusuf itu nyuwun dadi pejabat kok. Kenapa? Rumongso punya kompetensi. Yang kedua, Nabi itu pernah mendoakan Sayyidina Anas. Ya Allah, perbanyak hartanya, panjangkan umurnya, perbanyak anaknya, tapi jenengan barokai. Yang ketiga, sesuk
Januari, 1 Januari. Niku insya Allah 1 Rajab. Nah ketika 1 Rajab itu ada tradisi Nabi baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami menuju bulan Ramadan. Niku difahami oleh ulama ngeten. Jaluk urusan dunia iku gak apa-apa, tapi tujuane akhirat. Jaluk dawa umur ben iso ibadah, jaluk duit akeh supaya iso ibadah, gawe sedekah, gawe nyumbang masjid, gawe haji, tidak ada masalah. Jadi intinya jaluk jadi pejabat, tapi itu bukan tujuan utama, supaya bisa memberikan nilai manfaat kebijakan yang dia lakukan itu. Jadi donya lan isine dijaluk, nggih, pokoknya gak haram, terus digunakan sebagai sarana untuk meraih ridhonya Allah dan digunakan untuk sebesar-besar memberi nilai manfaat kepada orang lain. Nanti nggih? Jadi tidak apa-apa. Jadi jenengan nyuwun, ya Allah jadikan saya wali kota, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi ngenteni 5 tahun kas. Wis ono hasile, kuwi kon wis ono, real kon ya sudah ada. Yang terakhir, ya memang ini apa? Ketika punya amanah itu beratnya itu di situ. Maka kalau jenengan diberikan amanah ya untuk jogo bocah-bocah kos misalnya, tinggal kesepakatan bersama saja. Mas, Mbak, kalau putra ya nanti tak bangunkan di tank misalnya. Ya tadi atau pakai tembak tadi. Ya kalau kalian mau ndak marah tak tembak. Oh, iku ono hadise niku. Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau bangun, diciprati banyu. Oh, itu ada hadisnya. Lah nyiprati niku lak leren jukuk banyu waduh. Saat niki praktis sampai tembak niku wow. Oh, no. Jadi niku ada landasan hadisnya. Jadi kesepakatan bersama. Lah dene jenengan sudah neng teng ngiling no, terus nyiprati tadi kok tetap tidak mau, itu urusan dia. Tapi tetap mengingatkan itu harus terus dilaksanakan. Wallahu a'lam. Ngoten mawon. Sampai jumpa di tahun depan insyaallah. Mudah-mudahan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.